tidak kesiangan ya. Siapa lagi? Nah, ya. Jadi sepakat kalian. Menurut kalian tadi kami akan saling menghargai. Sama teman harus saling membantu yang sedang kesulitan atau yang membutuhkan bantuan. Kepada ibu bapak guru harus hormat, kita sepakat hormat. Terus menjaga kebersihan. Nanti akan ibu buat ditempel di dinding. Kesepakatan kelas 1, saling menyayangi dan menghargai dengan teman. 2, menghormati ibu bapak guru. Ketiga apa? Menjaga tadi kebersihan. Keempat apa? Saling membantu ya. Itu diantaranya nanti akan ibu tempel keyakinan dan kesepakatan kelas kalian. Jadi disiplin mulai dari diri kalian, jangan disuruh. Harus timbul dari diri kalian, kesadaran diri kalian. Kalau ada sampah di bawah jangan disuruh, langsung dipungut. Jangan tahu bekas siapa diambil, disimpan. Selain kalian tahu nggak mendapat pahala, mungkin saja pahala itu yang besar yang tidak kalian sadari ya. Dan menjaga lingkungan supaya bersih. Siap melaksanakan disiplin? Biasakan, jadikan budaya ya, jadikan kebiasaan untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang dari Pak Roy sama Bu Nanis tadi ya. Pemantau yang belum dibahas. Pemantau adalah posisi guru yang berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya begini, ketika ada anak yang kesiangan, kita kasih konsekuensi apa yang akan dia lakukan untuk menetralisir kesalahannya. Misalnya dia akan melaksanakan tugas tambahan di jam istirahat, misalnya jam lain istirahat, dia tidak mengerjakan tugas. Nah, selama dia mengerjakan tugas, guru itu memantau apakah dia udah selesai apa belum, pernah dikerjakan atau tidak. Itu pemantau. Tetapi tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat si anak tidak tertinggal dalam waktu istirahatnya. Kemudian yang manajer. Nah, yang manajer ini adalah murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ditanyakan kepada anak, bagaimana caranya supaya dia bisa lebih baik di depannya gitu. Jadi apa yang akan dia buat, kita tawarkan. Jangan memaksakan apa yang kita inginkan, tapi menawarkan kepada anak. Memperbaiki kesalahan yang ada, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Berarti keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu yakininya? Misalnya, saya yakin Bu, saya bisa bangun pagi, dari pagi. Saya yakin saya bisa datang tepat waktu. Nah, itu keyakinannya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tanya kepada anaknya. Apakah bersedia ke depannya untuk tidak terlambat lagi? Kalau anak itu siap, jadi apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Misalnya, saya akan tidur lebih awal, saya akan memasang alarm jam, atau saya akan meminta bantuan kakak atau ibu untuk membangunkan saya. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi kalau udah tumbuh seperti itu, anak akan merasa sadar sendiri, bukan atas takut karena hukuman. Mungkin itu dari 5 posisi kontrol guru. Kemudian ada restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu
Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter tujuan. Jadi restitusi ini adalah keadaan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika dia akan kembali pada teman-temannya, dia akan merasa lebih kuat untuk memperbaiki dirinya, karakternya lebih kuat untuk menghargai teman dan dirinya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ketika membuat restitusi itu, kita menawarkan kembali kepada sang anak, kira-kira apa solusinya, kira-kira apa yang bisa dia buat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan dari kita, tapi si anak yang membuat kesalahan, si anak juga yang mencari solusinya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, bagaimana juga cara dia memperlakukan orang lain. Nah, ini tujuan untuk menerapkan restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bukan untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun agar murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan. Dalam restitusi, guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan. Jadi apa merefleksi dirinya, jadi apa kesalahan yang sudah dia buat, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi dan menghargai dirinya dan orang lain. Yang pertama itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Tahap pertama dari segi restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi apabila ada seorang anak tiba-tiba datang dengan permasalahannya, yang kita lakukan adalah mencoba menstabilkan identitas dirinya dulu. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi keluhannya, kita dengarkan dulu apa yang menjadi permasalahannya. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi apabila anak menyatakan seperti ini, jangan misalnya, ini salah, kamu tidak boleh begini begitu, kamu harus begini begitu, itu kalian. Terus, jadi sebaiknya betul ibu juga pernah melakukan seperti itu. Tanyakan dulu alasannya, tanyakan dulu bahwa wajar kalau misalnya manusiawi, kalau misalnya melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak tuh merasa apa ya, ada tempat untuk berbagi, ada kenyamanan di sana. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses akan tercapai dan jika kita pelaku yang salah telah divalidasi. Jadi menanyakan kepada anak, kira-kira keyakinan apa yang telah kamu langgar misalnya. Misalnya saling menghormati, Bu. Nah, saling menghargai, Bu. Jadi bagaimana seharusnya agar kamu merasa dihargai dan teman pun merasa dihargai gitu. Nanti yang mencari solusi itu adalah anak didiknya, bukan kita menawarkan kembali. Misalnya, ya Bu, nanti kedepannya saya akan lebih menghargai teman saya, misalnya dengan cara tidak mengejeknya atau dengan cara lainnya. Itu adalah tindakan restitusi. Jadi itu merupakan, sudah dibahas tadi sama Ibu Nani tentang menyusun keyakinan kelas, tentang budaya positif, tentang disiplin ya. Jadi itu adalah keseluruhan budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Jadi dimulai minimal dari kelas kita masing-masing, membuat suatu keyakinan. Jadi kira-kira kita yakin membuat apa dengan anak didik kita. Misalnya kita sama-sama yakin untuk datang lebih pagi, yakin untuk melaksanakan kebersihan kelas, terus yakin untuk saling menghargai, tidak saling menggoda, yakin untuk belajar dengan fokus. Nah, itu keyakinan itu yang harus dimulai diawali dari kelas. Itu mungkin Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan lainnya, saya bertiga, Bapak, Ibu Nanis, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.